Bab 52. Lebih mempercayai Aldon. Anu. Ucap terbatas si kakek yang duduk di atas kursi roda. Anu kenapa? Kejar gue. Laki-laki berjas hitam yang berdiri, tiba-tiba saja tampak meraba-raba. Kayak orang buta yang lagi nyari-nyari sesuatu. Maaf, Mas. Saya buta. Sepertinya kami salah kuburan. Ucap si laki-laki berjas hitam. Ayo, Pak. Sepertinya kuburan kucingnya Bapak yang itu. Si laki-laki berjas hitam menunjuk kuburan yang berada di samping kuburan orang tua gue. Laki-laki itu segera mendorong kursi roda si kakek untuk menuju ke kuburan tersebut. Tetapi kemudian, itu kuburan En4K kami woi. Tampak seorang bapak-bapak datang mendekat ke arah kuburan di samping kuburan orang tua gue. Kita salah lagi, Pak. Sepertinya kuburannya yang di sana. Ucap laki-laki berjas hitam. Kali ini menunjuk kuburan yang di sampingnya lagi. Benar. Sepertinya yang itu. Timpal si kakek. Mereka pun berganti posisi. Tetapi ternyata di situ pun juga kuburan orang lain. Pemiliknya juga kebetulan tiba-tiba datang. Maka lagi-lagi laki-laki berjas hitam dan si kakek berpindah ke kuburan lain. Namun, di kuburan lain masih tetap sama. Kuburan yang mereka kunjungi adalah kuburan milik orang lain. Dan akhirnya mereka menunjuk sebuah pohon Kamboja. Bukan sebuah kuburan seperti sebelum-sebelumnya. Sepertinya kucing Bapak dikubur di sini. Ucap laki-laki berjas hitam. Iya. Sepertinya di sini. Mereka berdua pun segera meletakkan bunga bangkai di bawah pohon Kamboja, sambil bibir mereka komat-kamit melantunkan doa. Mereka kini malah terlihat bukan sedang berziarah, tapi lebih terlihat sedang mencari nomor togel, atau lagi bersekutu dengan hantu si penunggu pohon. Dasar orang-orang aneh. Rutuk gue. Setelah itu gue berusaha untuk tak memperdulikan mereka. Yuk duduk. Ajak gue ke si cantik. Iya, Mas. Si cantik patuh. Kita berdua pun segera duduk berjongkok di hadapan kuburan orang tua gue. Ini ya, Mas. Kuburannya ayah dan ibunya Mas Atta. Tanya cantik. Iya, ini kuburan mereka. Si cantik tampak mengetuk-ngetuk permukaan tanah gundukan kuburan. Permisi, ucapnya. Lalu ia menempelkan telinganya di atas gundukan tanah. Sepertinya ia tengah berusaha mendengarkan sesuatu. Kok, di dalam gak ada yang jawab, Mas? Orang tua Mas Atta lagi gak ada di rumah kali. Ucapnya. Ya gak ada yang jawab lah. Mereka kan udah mati. Dodol. Umpat gue karena keonannya dia. Iya juga ya, Mas. Hehehe. Dia malah terkekeh sambil garuk-garuk kepala. Gue mulai meraba permukaan batu nisan yang menancap di atas gundukan tanah. Gue meraba nama yang terukir di batu nisan tersebut. Ya, Bu. Atta datang ke sini buat mengunjungi kalian. Tutur gue. Loh, Mas. Katanya mereka udah mati. Ngapain Mas Atta ngajakin mereka bicara? Celetuk si cantik. Iya juga ya. Tapi bodoh amatlah. Gue kan mencontoh di film-film. Kalau berziarah juga kayak gini. Ngajakin ngomong orang mati. Timpal gue. Ya sudah. Sok, dilanjutkan. Kata si cantik. Kenalin ya, Bu. Dia namanya si cantik atau Neidin. Dia anunya Atta. Kok, anunya? Mas Atta. Anunya maksudnya apa? Protes si cantik menanggapi ucapan gue ke ayah dan ibu. Gue kan gak mungkin nyebut dia adalah istri gue di hadapannya dia. Makanya gue bilangnya anu. Anu itu bisa diartikan apapun. Bisa teman. Bisa pacar. Bisa istri. Terang gue. Oh gitu. Si cantik manggut-manggut. Kayaknya dia percaya gitu aja. Lo sapa orang tua gue? Gih. Titah gue. Iya. Mas. Si cantik patuh. Halo, Om. Tante. Salam kenal ya. Saya anunya Mas Atta. Ucapnya ke orang tua gue. Ya, Bu, dia itu lagi hamil loh. Dia hamil anaknya si Anu. Ucap gue yang lagi-lagi gak bisa memperjelas ucapan gue. Karena gak mungkin gue bilang si cantik lagi hamil En4K gue. Bisa berabe antara. Kok, Anu lagi? Mas. Si cantik kembali memprotes.
Gue kan udah bilang, anu itu bisa diartikan apapun. Kali ini anunya bisa diartikan Atta, Aldon, Parmo, Junaidi, bahkan Jelani. Terang gue. Oh gitu. Si cantik kembali manggut-manggut. Lagi-lagi percaya gitu aja. Doain si cantik ya. Ya, Bu, semoga kehamilannya sehat. Bisa melahirkan En 4 kasih Anu dengan selamat. Si Anu udah gak sabar pengen punya D3 dek bayi. Anu udah gak sabar menggendongnya. Udah gak sabar pengen dipipisin. Udah gak sabar pengen jadi ayah yang baik. Ucap gue dengan kebahagiaan yang menggebu-gebu. Membayangkan gue bakal hidup dengan si cantik, dan D3 dek bayi yang akan dilahirkannya. Pasti nanti hidup gue bakal jadi benar-benar sempurna. Kita akan jadi keluarga yang bahagia. Setelah itu gue dan si cantik pun terus berbicara di hadapan kuburan ayah dan ibu. Kita bercerita banyak hal. Entah itu hal yang sedih, atau hal yang membahagiakan. Tetapi tiba-tiba saja, terdengar suara batuk berdahak. Batuk yang disertai lendir berwarna kuning kehijauan. Mas Atta batuk ya? Tanya si cantik. Enggak. Gue enggak batuk. Elak gue. Gue emang enggak batuk sama sekali. Kok, barusan kayak ada orang batuk? Mas Atta juga dengar, kan? Iya. Gue juga dengar. Kita berdua pun menengok di sekeliling. Orang-orang yang pada berziarah tadi sudah tidak ada. Yang terlihat hanya makam-makam berjajar tanpa orang lain selain kami. Mendadak gue dan si cantik pun jadi merinding. Karena memang suasana juga sudah hampir gelap. Jangan-jangan yang batuk barusan adalah... Ucapan kami terhenti. Hantu! Teriak kami berdua sambil lari terbirit-birit meninggalkan area pemakaman. POV Author. Otor terus terbatuk-batuk sambil ngetik cerita. Selain Otor lagi nggak enak badan. Barusan juga nggak sengaja nelen kadal, dan ekornya nyelip di tenggorokan. Jadi yang batuk barusan bukan setan ya? Guys. Atta dan cantik cuma salah paham. Masih POV Author. Makasih ya, Mas. Udah nganterin aku pulang. Ucap Nadine sambil turun dari motor Atta. Iya, sama-sama. Lo langsung istirahat aja ya. Lo kan lagi hamil. Lo nggak boleh kecapekan. Tutur Atta. Iya, Mas. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Oke. Nadine segera masuk ke halaman rumahnya. Sedang Atta langsung melaju pergi dengan mengendarai si Ayang. Nadine. Terdengar suara panggilan begitu Nadine sampai di dalam rumah. Tampak Baskoro dan Miranda yang tengah duduk di ruang tengah. Ekspresi wajah mereka tampak lain dari biasanya. Ada apa? Pah. Ma. Timpa Nadine. Kemarilah. Perintah Baskoro. Nadine pun berjalan mendekat ke arah ayah dan ibunya. Setelah itu, ia ikut duduk bergabung dengan mereka. Apa benar kamu ingin kembali ke perusahaan? Tanya Baskoro. Aldon udah mengadu sama papa. Nadine malah gantian melemparkan pertanyaan. Ia langsung bisa menebak hal tersebut. Ya, dia bilang sama papa, kalau kamu menyuruhnya untuk kembali menjabat sebagai staf biasa di perusahaan. Apa itu benar? Ya, karena Nadine yang akan kembali menjadi direktur utama. Tegas Nadine. Sayang, kamu kan belum sehat betul. Lebih baik kamu beristirahat saja dulu. Sahut Miranda. Ia sangat peduli dengan putri cantiknya. Kenapa kalian terus-terusan berusaha membohongiku? Celetuk Nadine. Maksud kamu apa? Baskoro kebingungan. Begitupun dengan Miranda. Sebetulnya selama setahun ini Nadine menghilang. Kan? Kalian sudah menganggap Nadine telah meninggal dunia akibat kecelakaan di malam itu, kan? Baskoro dan Miranda terkejut mendengar ucapan Nadine. Mereka tak menyangka Nadine telah mengetahuinya. Kamu sudah ingat kejadian itu? Sayang. Lirih Miranda. Ya, Nadine sudah mengingatnya. Nadine mengalami kecelakaan. Mobil Nadine terjun ke dalam jurang yang dialiri air sungai. Kemudian, Nadine tak bisa ditemukan. Dan kalian akhirnya menganggap Nadine telah tiada. Jelas Nadine. Tetapi yang membuat Nadine kecewa. Kenapa ayah dan ibu harus merahasiakan hal itu? Kenapa kalian harus membohongi Nadine? Tanyanya. Maaf, sayang.
Kami terpaksa melakukannya. Kami tak ingin kesehatanmu yang belum benar-benar pulih jadi terganggu karena harus mengetahui kejadian tersebut. Karena harus mengetahui kecelakaan. Juga karena dirimu yang menghilang selama setahun belakangan ini. Lagi pula kata Aldon kita memang harus merahasiakannya. Karena kamu. Aldon terus yang kalian dengarkan. Ketus Nadine memotong ucapan Baskoro. Ia sangat membenci sang papa yang seperti diperdaya oleh Aldon. Seperti dirinya dulu yang juga menjadi korban laki-laki biar tigangsek tersebut. Apa kalian tahu? Aldonlah yang menyebabkan kecelakaan di malam itu. Pa, Ma. Maksud kamu? Baskoro dan Miranda kebingungan dengan ucapan Nadine. Malam itu sebelum kecelakaan, Nadine melihat Aldon berselingkuh dengan Mora. Nadine melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nadine melihat pengkhianatan mereka. Melihat sesuatu hal yang menjijikan. Pikiran Nadine pun jadi terguncang karena hal tersebut. Nadine tak konsen dalam berkendara. Dan akhirnya kecelakaan itu tak bisa terelakkan. Hahaha. Baskoro malah tiba-tiba tertawa mendengar ucapan Nadine. Dia seolah menyepelekan apa yang Nadine sampaikan. Tetapi kemudian, karena tertawanya terlalu lebar, sebuah cicak masuk dan nyangkut di tenggorokan. Kamu sedang membohongi kami, kan? Kamu sedang mengarang cerita, kan? Ucap Baskoro setelah ia berhasil mengeluarkan cicak dari mulutnya. Nadine tak bohong. Pah, Nadine mengatakan hal yang sebenarnya. Aldon tak mungkin seperti itu. Sahut Baskoro. Dia adalah laki-laki yang baik. Dia adalah calon menantu yang sempurna. Kau tahu, bahkan saat kejadian kecelakaan itu, dialah yang paling terpukul. Dia yang paling kehilangan kamu. Berhari-hari dia ikut membantu tim SAR untuk menemukanmu. Ia sangat bekerja keras. Karena ia masih meyakini bahwa kamu belum mati. Ia masih tak terima jika orang-orang menganggap kamu telah tiada. Ia benar-benar tulus padamu. Dan setelah akhirnya kami harus menyerah, dia sangat begitu hancur. Butuh berbulan-bulan untuk dia kembali seperti sedia kala. Itu karena dia orang yang licik. Pah, dia orang yang pintar bersandiwara. Sahut Nadine. Jangankan untuk berpura-pura terpuruk pasca kecelakaan yang dialami Nadine, untuk berpura-pura menyayangi Nadine saja dia melakukannya dengan sempurna. Dia melakukannya selama bertahun-tahun demi ingin menguasai perusahaan papa. Demi ingin mengeruk harta kita, dan demi ingin. Cukup. Baskoro memotong ucapan Nadine. Ia seperti tak terima apa yang dikemukakan Nadine. Kamu tak boleh menuduh dia seperti itu hanya demi tujuanmu. Tujuan? Tujuan apa maksud papa? Nadine kebingungan dengan ucapan Baskoro. Kamu membuat kebohongan seperti ini sebetulnya hanya ingin mengakhiri hubunganmu dengan Aldon. Kan? Kenapa? Kamu bosan dengannya? Atau, karena kamu sudah mencintai laki-laki lain? Siapa? Apa laki-laki kere itu? Laki-laki yang bernama Atta itu? Nadine begitu terkejut mendengar tuduhan Baskoro. Ia tak menyangka sang papa bisa berpikiran seperti itu. Pikiran yang menurutnya sangat begitu buruk terhadap putrinya sendiri. Asal kamu tahu ya, Nadine. Apapun yang terjadi, pernikahanmu dan Aldon harus benar-benar terlaksana. Aldon harus menjadi menantuku. Karena dia adalah pilihan yang terbaik. Dia adalah laki-laki yang cocok bersanding dengan kamu. Dia adalah laki-laki yang sempurna. Ucap tegas Baskoro. Jeti, apapun tuduhanmu terhadap Aldon, sama sekali tak mempan untuk papa. Tambahnya, Jeti papa lebih mempercayai Aldon ketimbang mempercayai Nadine anak papa sendiri. Tanya Nadine dengan suara bergetar. Ya, papa lebih mempercayainya. Karena papa juga sudah menganggapnya sebagai N4 ke papa sendiri. Terang Baskoro. Tanpa memedulikan perasaan Nadine. Oke. Tak apa-apa kalau papa lebih mempercayainya. Karena apa? Karena Nadine akan buktikan ucapan Nadine tentang sosok Aldon. Dan Nadine yakin, papa akan sangat menyesal begitu mengetahui kebenaran tersebut. Kelakar Nadine. Setelah itu, ia segera beranjak dari posisi duduknya. Ia segera pergi meninggalkan Baskoro dan Miranda. Ia langsung pergi ke lantai 2, di mana kamarnya berada.